Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Indonesia yang hebat? Jumpa kembali dengan Pak Guru, dan pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang manfaat air bagi kehidupan. Mengapa kita sangat membutuhkan air? Untuk apa sajakah air tersebut kita gunakan? Dan apa sajakah syarat-syarat air yang dapat kita gunakan? Nah, untuk lebih jelasnya, ayo simak video ini sampai selesai. Anak-anakku sekalian yang Pak Guru banggakan, sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa air mengalami siklus atau perputaran dari bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke bumi yang terjadi secara terus-menerus. Hal inilah yang menyebabkan ketersediaan air di bumi semestinya selalu tersedia, namun beberapa kegiatan manusia menyebabkan terganggunya siklus air tersebut. Air sangatlah penting bagi kehidupan makhluk di alam ini. Manusia, hewan dan tumbuhan sangat bergantung pada ketersediaan air. Bahkan air merupakan komponen utama pada tubuh manusia. Air juga merupakan sebagai tempat hidup beberapa jenis hewan dan tumbuhan. Bahkan ilmuwan memperkirakan tidak akan ada kehidupan di dunia jika tidak ada air. Berikut ini manfaat air bagi makhluk hidup. Bagi manusia, air dibutuhkan untuk hal-hal seperti untuk mandi, minum, mencuci, memasak makanan dan lain-lain. Sementara hewan membutuhkan air untuk minum, membersihkan tubuh dan juga tempat hidup atau habitatnya. Sama halnya dengan manusia dan hewan, tumbuhan juga membutuhkan air. Misalnya untuk berlangsungnya proses fotosintesis yang akan menghasilkan glukosa dan oksigen, dan beberapa jenis tumbuhan juga hidup di dalam air atau di permukaan air. Seperti ganggang dan eceng gondok. Nah anak-anak, oleh karena itulah kita harus menjaga agar siklus air dapat berjalan dengan baik. Salah satunya adalah dengan melakukan penghijauan atau rebosasi, yaitu gerakan menanam pohon di lingkungan yang tandus. Berikut ini beberapa istilah yang berkaitan dengan siklus air. Di antaranya adalah evaporasi atau penguapan. Ini dapat dikatakan sebagai awal dari terjadinya proses siklus air. Permulaan air yang terkena panas sinar matahari akan menguap, uap air ini bergerak naik dan akan terkumpul di atmosfer pada ketinggian tertentu. Kumpulan uap air ini akan mengalami kondensasi atau pengembunan karena mengalami perubahan suhu. Dari hasil pengembunan tersebut menghasilkan titik-titik air. Nah, titik-titik air inilah yang akan turun kembali ke bumi sebagai hujan. Ini disebut presipitasi. Istilah lainnya yang terjadi berkaitan dengan siklus air adalah adveksi, itu perpindahan awan yang mengandung uap air karena dorongan angin serta perbedaan tekanan udara. Infiltrasi yaitu proses menyerapnya air ke dalam tanah. Hal ini yang nantinya akan menghasilkan air tanah. Dan transpirasi yaitu proses penguapan air yang berasal dari tumbuhan. Nah anak-anak, ketika turunnya hujan, sebagian air yang menyentuh permukaan bumi, ada yang meresap dan masuk ke dalam tanah dan menjadi air tanah. Sebagian lagi ada yang tergenang dan mengalir di permukaan bumi, air ini disebut air permukaan. Selanjutnya ada dua macam air, yaitu air bersih dan air kotor. Air kotor dapat menjadi sumber dan media perkembangbiakan penyakit. Misalnya penyakit diare, kolera, disentri, hepatitis A, tipes, cacingan, dan lain-lain. Sedangkan air bersih adalah air yang memenuhi 3 syarat, yaitu syarat fisik, syarat kimia, dan syarat mikrobiologis. Berikut ini penjelasannya. Air dapat dikategorikan sebagai air bersih jika memenuhi beberapa syarat berikut ini. Pertama, memenuhi syarat secara fisik. Syarat fisik diantaranya bahwa air tersebut harus jernih atau tidak keruh. Tidak berwarna, tidak berbau, tidak mengandung endapan. Dan temperaturnya normal. Sedangkan secara kimia, bahwa air tersebut harus memenuhi syarat diantaranya yaitu, memiliki keasaman yang netral. Tidak beracun. Tidak ada zat berbahaya. Kedasahan rendah. Tidak mengandung bahan organik. Dan yang ketiga yaitu syarat mikrobiologis, artinya bahwa air tersebut tidak mengandung bakteri patogen yang dapat menyebabkan penyakit. Demikianlah anak-anak pembahasan kita kali ini tentang air sumber kehidupan. Semoga dapat menambah pengetahuan dan wawasan kita, serta dapat meningkatkan pemahaman kita terhadap berbagai ilmu pengetahuan untuk meningkatkan prestasi belajar kita semua. Jangan lupa untuk menyimak video-video lainnya dari Bang Nurdin di channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.